darat, Navy. Di laut, Air Force. Di udara, Fire, fire, fire. From ERI School, this morning are ready to follow the class Indonesian National Military or Indonesian Army with Mr. Jimmy Hermansyah, Sersan Major Jimmy Hermansyah. Thank you, Miss Lia. Are you ready? Pagi. Hebat memang anak generasi penuh sayang semangat ya, yang bisa dibanggakan orang tua dan juga gurunya di sekolah. Ini pada puasa semua atau tidak? Banyak yang puasa? Oh, banyak yang puasa ya? Ya. Kuat puasanya? Puasanya kuat? Kuat. Jagoan memang itu, yang puasanya kuat sampai maghrib itu jagoan itu, sampai kita tentang Tentara Nasional Indonesia kan saya kecil itu Indonesia dengan Papua New Guinea itu tahun 2010 sampai 2012, kurang 16 bulan di Papua. Yang kedua itu Satgas Operasi di luar negeri UNIFIL, Unit Military Force di Libanon pada tahun 2013 sampai 2014. What do you want to ask? Berarti katanya Next. True. Parah di Biasanya kalau kumpulan itu dulu melewati kuburan tentara. Oh, makam pahlawan ya? mana? Ya, Oh, ya. biasanya dulu tuh kalau jalan pulang itu lewat pemakaman pahlawan kita. Oh, oke. Biasanya kan juga lihat patung-patung kayak gitu sih. Apa itu Tentara Nasional Indonesia? Jadi Tentara Nasional Indonesia itu dibentuk pada tahun Oktober 1945 karena dulu namanya itu adalah TKR. Ya, dari seluruh wilayah darat dari Sabang sampai Merauke itu merupakan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sendiri itu berulang tahun setiap tanggal 15 Desember, di mana hari tersebut dinamakan Hari Juang Kartika. Itulah hari ulang tahunnya TNI AD. Ya, kalau yang anak-anak pernah lihat tentara baju hijau-hijau seperti Ayah Farah, itu namanya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ya, jadi dia cuma di darat aja, nggak bisa terbang, nggak bisa naik kapal. Itu namanya TNI AD. Ya, lanjut wilayah kemaritiman Indonesia, kemaritiman NKRI, di mana yang luasnya 3/4 dari wilayah NKRI itu adalah kewenangan dari TNI AL. TNI AL setiap tahunnya pada tanggal 10 September seluruh anggota TNI Angkatan Laut akan merayakan hari ulang tahunnya. Itu seragamnya warnanya biru tua. Nah, karena seluruh wilayah udara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah tanggung jawab dari TNI AU. TNI Angkatan Udara sendiri itu berulang tahun setiap tanggal 9 April. Kami sendiri TNI AU itu warna biru muda, ya, warna biru muda, dan kantornya di Sumatera Barat ini cuma ada di Tabing, Kota Padang. Mungkin bagi anak-anak yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang tentara, baik itu laki-laki ataupun perempuan, di sini saya akan menjelaskan apa itu tugas pokoknya tentara. Tugas pokoknya Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah itu NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah NKRI. Tempat sekarang kita berpijak, tempat sekarang kita bernafas, tempat sekarang kita bisa hidup, tempat sekarang anak-anak bisa sekolah, bisa belajar, bisa bermain. Itulah NKRI. NKRI bedanya tentara dengan polisi. Itu tentara bagian kasarnya dibilang itu sebagai alat pertahanan, kalau polisi kamtipmas, ya. Jadi anak-anak sudah bisa membedakan apa itu tentara dengan polisi. Ya, kalau polisi itu yang kantornya dekat dengan sekolahnya di school, yang bajunya brown, coba-coba itu Pak Polisi. Kalau yang hijau-hijau, atau biru itu Pak Tentara. Ya, lanjut. Ya, yang ngantuk-ngantukan itu disapa sama Pak Babinsa. Halo ya di school. Semangat. Semangat. Masih semangat ya. Itu foto anaknya udah lihat. Nggak ganteng nggak? Nah, itu Ayah Farah waktu 2013-2014. Waktu itu masih yang pertama itu adalah warga negara Indonesia, ya, warga negara Indonesia yang terdaftar dan disahkan menurut undang-undang. Yang kedua itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya sehat jasmani dan rohani, tidak berkacamata. Ya, jadi bagi anak-anak yang sekarang ini bercita-cita untuk jadi tentara, kurang-kurangi main handphonenya atau nonton TV-nya dekat-dekat, kurang-kurangi. Karena kalau sudah berkacamata, itu sudah tidak mungkin kan untuk jadi anggota TNI. Ya. Bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Ya, sama seperti para saya sudah menginjakan kaki mulai dari Sabang ke Merauke dan juga sampai ke Libanon. Itu memang sudah perintah dan harus diikuti. Awas, jangan ngantuk-ngantukan nanti ditembak tuh sama semutnya. Ya, yang ngantuk-ngantukan ya, jangan ngantuk-ngantukan dulu. Nah, ya masuk berikutnya. Yang pertama itu adalah senjata ringan. Senjata ringan SS1, P1, P2, P3 dan P5. Ya, itu senapan SS1. Ini adalah senjata buatan Indonesia. Jadi senjata pertama yang dibuat oleh Indonesia yang dikeluarkan oleh Perindustrian Angkatan Darat oleh Pindad itu adalah ini. Eskimos bangga sama Indonesia sudah bisa menciptakan senjata, dan ini senjata juga sudah juara di tingkat dunia dalam pertandingan atau perlombaan ASM, pertandingan menembak. Itu tengah terakhir itu teknik amfibinya bisa nyelam. Konevi. Wah, keren ya. Ya, Bunda Farah. Iya. Dia pernah naik nggak teknik amfibi ini ya? Tanknya siap-siap mau masuk laut gitu, masuk laut. Kalau yang di atas itu mau nyebrang sungai. Yang hitam itu apa? Apa ikan paus? Ya, yang hitam itu adalah kapal selam. Kapal selam KRI Alugoro 405 TNI AL. Ya, mungkin Indonesia yang terbaru 405. Tuntunlah cita-cita kalian itu ke arah yang lebih baik. Generasi penerus bangsa yang pintar-pintar, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dengan dari sekolah sekarang harus berhasil. Kalian harus bisa buktikan bahwasanya kalian lebih hebat. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Kenapa pistol tentara itu sniper itu tuh biasanya digunakan di kapal. Nah, kalau shotgun itu tuh digunakan untuk berperang, dan kalau shotgun yang pendek itu digunakan untuk melawan untuk olahraga para tentara. Oh, jadi maksudnya Latihan maksudnya. Jadi apakah shotgun itu dipakai untuk latihan atau boleh ditembakkan ke orang lain gitu? Tidak boleh. Kan waktu berperang aja seperti 2 miliar tahun lagi Israel
Baru P3. Oke. Nanti pakai segan. Oke. Salah enggak? Aida. Enggak? Aida. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan saya? Ada? Kenapa? Oh enggak, sekarang enggak ada yang Kalau yang tadi yang panjang itu yang ada bisa yang bisa jaga diri panjang banget. Misalnya panjang banget. Itu sebetulnya nyatanya dia tidak panjang, ya, karena pistol itu sifatnya bisa ditempelkan di badannya. Kalau pistol itu dia tidak panjang, yang panjang itu malah yang senapan serbu. Senapan serbu itu ya seperti ini, itu panjangnya mencapai 985 mm. Kan untuk menyerang secara frontal, jaraknya cukup jauh, tidak bisa dicapai oleh pistol, maka senapan inilah yang digunakan. Senapan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita secara visual. Nanti lain kesempatan kita mungkin bisa bertatap muka langsung, apakah itu di kantornya Ayapara atau kantor di Mudapara. Nanti kita bertatap muka langsung, nanti akan kita perkenalkan lebih dekat tentang militer itu bagaimana, jalan-jalan di keliling kantor, bergudang senjata. Nanti lain kesempatan, ya, insya Allah mudah-mudahan kita anak-anak semuanya semangat. Arsya, silakan Arsya sebelum ayah kembali bertugas. Silakan Arsya. Pak, boleh naikin tanknya? Boleh nggak? Very good. Oke. Kegiatan ke Kota Padang, nanti anak-anak Eris itu boleh naik tanknya, boleh. Ini seluruhnya atas waktunya, anak-anaknya saya cintai, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, dan Oke, Nitya dan anak-anak semuanya mengucapkan terima kasih. Dan Aisyah juga di rumah yang telah mengikuti kegiatan virtual kita, walaupun online. Insya Allah di lain waktu kita bisa berkunjung secara tatap muka langsung, bahkan bisa naik tank together, ya, naik tank sama-sama. Yeah, we have learned about Indonesian National Military, and we had known that there are 3 forces in TNI. Indonesian Army, in the on land, di darat, Angkatan Darat, and in the ocean, we call it Angkatan Laut atau Indonesian Navy, and the last is who defends our nation air. Itu Angkatan Udara, Indonesian Air Force. I think that's all for today. All kids, thanks for joining this class, and for Sersan Major Jimmy Hamantha, ya, as at school Ayapara, terima kasih atas waktunya. Thanks for your in our early education, ya. Semoga anak-anak bisa menjadi seperti yang ayah ucapkan tadi, menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau belajar hidup sehat, mandiri, menjadi generasi yang akan menjadi mengharumkan nama baik NKRI dengan Republik Indonesia.